Hai, sekarang kita akan membuat grafik menggunakan Adobe Illustrator. Ada gambarnya di sini, gambar mobil, kemudian ada titik-titiknya, gradasi dan seterusnya. Oke, kita akan menggunakan source yang digunakan ini dari prefix.com. Nanti saya tunjukkan linknya. Jadi ini Anda download, dia gratis. Nanti ketika sudah di-download, Anda buka, nanti ada file AI Illustratornya, Anda buka di sini. Nah, nanti tinggal kita yang akan kita ambil adalah gambar mobilnya. Sekarang kita buat dulu file baru, klik file new atau Ctrl N dengan ukuran tidak terlalu masalah ya. Misal saya ambil A4 saja. Oke. Kemudian kita copy di sini. Saya akan butuh mobilnya saja, saya seleksi. Saya pilih dari sini. Klik dan geser. Copy, Ctrl C, masuk ke sini, Ctrl V. Ini tidak saya butuhkan. Seleksi selalu saya hapus, tekan delete. Ini juga tidak saya butuhkan. Saya seleksi juga ini tidak butuh. Oke. Seperti ini. Sekarang kita perkecil, seleksi, kemudian klik dan drag pojok ini sambil menahan shift untuk memperoleh proporsi, mempertahankan proporsinya. Saya seleksi semua, klik kanan, kemudian pilih transform reflect. Saya balik agar dia balik ke sana, ke sisi sebelahnya, kemudian klik OK. Ini buat nanti, kita simpan dulu. Sekarang kita akan membuat grafiknya. Jadi caranya ya, kita akan menggunakan grid di sini. Klik file, show grid. Ya, settingan grid bisa Anda atur di preference dengan cara klik file, ada dari edit, preference, cari grid, mana grid ya, guides and grid, atau akan menggunakan shortcut Ctrl K, kemudian pilih guides and grid. Saya di sini menggunakan grid line every 20 mm dengan subdivision 5. Kemudian saya mulai dengan membuat ini pakai axis nggak ya, pakai sumbu nggak? Ya, saya buat dulu ini. Saya pakai layer saja agar mempermudah nih. Ini layer ini untuk mobilnya. Saya ganti, klik ganda namanya, kemudian saya beri nama mobil. Kemudian ini saya kunci, saya tidak mau ada perubahan di sini, saya buat layer baru. Ini untuk grafik ya. Saya kasih nama grafik ya. Grafik latar, saya kasih nama latar grafik. Jadi nanti kita pisah isinya dengan latarnya. Di sini kita buat bentuk. Oke, saya ulang lagi. Saya aktifkan dulu klik view snap to grid agar nanti dia ketika membuat tepat menempel ke grid. Jadi saya buat ukurannya seperti ini ya, 4 kotak kali 3 kotak. Kemudian dari gradient ini saya pilih warnanya, ini saya klik ganda, dari biru ke biru lagi. Ini biru ya, ya. Untuk warna pertama ini dia dari opacity 100%, yang biru berikutnya ini 0%. Jadi dia akan transparan. Jadi asalnya begini, asalnya 100, ini saya buat 0. Jadi saya punya ke bawahnya ini transparan. Oke, sekarang kita tambahkan teks. Kita buat, klik, mulai dari titik 0, keluar ya. Mungkin harus dihilangkan dulu snap to grid nya. Saya ulang saja. Dengan tool teks saya buat 0. Saya simpan di ini ya. Nah, ini titik 0 ada di sini. Kemudian untuk mengatur paragrafnya saya atur ke line right. Dia 0 di sini. Kemudian saya duplikasi, saya tekan alt, kemudian klik dan geser ke atas. Ini saya ubah dia jadi 20. Oke, kita bisa mengulangi proses duplikasi ini dengan menggunakan shortcut Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ini 0, 20 berarti ini 40, 60,
80, 100. Sepertinya ini tidak kita perlukan, ini kita buang saja. Oke, selanjutnya untuk tahun ini perlu kita atur ya. Dia agar berada di ini. Jaraknya 2 kotak. Oh enggak, di tengah ini benar. 2 berarti harusnya di sini. Ini 60 di sini, 80 di sini, 100 dia harusnya di sini ya. Ya mungkin ini terlalu besar jadi saya perkecil. Ini saya geser ke sini. Agar tepat ukurannya saya gunakan snap to grid. Jadi dia nanti tepat sesuai dengan nempel ke grid. Kita ulang saja. Ya agar tepat nempel ke sini. Nah, oke. Berikutnya untuk tahun, snap to gridnya kita hilangkan agar mudah penyimpanannya. 1980 misalnya. Kemudian ini saya geser, saya putar sambil menahan shift, jadi saya memutar 45 derajat. Ini saya simpan di sini ya. Untuk berikutnya saya duplikasi, saya tekan Alt, harusnya di sini sepertinya ya. Jadi tepat di kotak kedua ini. Saya tahan Alt kemudian geser. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita duplikasi. Mungkin kita buat lebih jauh ya. Ini saya hapus di kotak ketiga agar ada jarak. Berarti sekarang duplikasi, saya tekan Alt kemudian simpan di kotak ke-6, dekat kotak ke-6 ini. Selanjutnya kita tinggal tekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Cukup tidak? Oke, cukup saja. Ini ada di 1 2 3 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 ya. Sekarang kita membuat titik-titiknya. Jadi saya buat titik-titiknya dia tepat pada perpotongan grid ini. Jadi saya buat perbesar lagi. Kotak ukurannya kecil saja, terlalu besar. Nah, seperti ini. Ini saya atur, misal untuk data pertama di sini, saya tekan Ctrl C, Ctrl V. Ini harus dikunci supaya tidak tergeser. Klik Edit atau di objek ya, Object Lock Selection. Nah, jadi tidak akan terpengaruh nanti. Atau mungkin ini kita seleksi saja. Ini untuk isinya. Jadi saya buat layer baru. Ini tadi untuk latar grafik. Sekarang kita buat ini untuk datanya. Data. Jadi ini kita kunci. Harus dipindahkan dulu. Ini kita seleksi. Kemudian kita pindahkan dengan cara klik kotak ini ke layer data. Jadi sekarang kita punya ini khusus dia berada di titik tertentu, yaitu di data. Kita pakai snap to gridnya hilang. Oke. Ini untuk yang ini saya simpan di sini. Kalau kita pakai snap to grid, nempel nggak dia pas ya? Kita coba. Udahlah ya, seperti ini. Ini untuk data. Saya tahan Alt, kemudian klik dan geser untuk menduplikasi. Sini selanjutnya nambah lagi 3. Sini. Jadi ini untuk data tiap tahun. Kemudian yang ini juga
saya atur. Ini mungkin terlalu tinggi, saya atur ke bawah, turunkan ke bawah. Dan ini saya buat di sini. Gini ya, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Oke, selanjutnya saya buat lagi. Ini sekarang untuk data kedua. Data kedua warnanya kita rubah. Seleksi yang ini. Fillnya saya ganti ke warna abu-abu. Sedikit lebih terang. Oke, kita mungkin nggak terlalu kelihatan ya pengaruhnya, nggak terlalu signifikan. Lebih terang lagi. Ya seperti ini. Ini perlu saya geser ke bawah agar tidak di luar grafik. Selanjutnya menambahkan grafik garisnya agar tepat pada titik tadi. Kita gunakan snap to grid. Klik, 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 klik. Ini warnanya hitam. Tidak perlu fill ya. Oh salah, ini berarti tidak perlu fill, jadi saya kosongkan none. Selanjutnya untuk yang ini tidak perlu fill, kosong. Ininya warna stroke-nya kalau tidak salah yang kedua ini. Ya, selanjutnya untuk penamaan yang ini kita kasih nama. Saya ulang dulu. Tidak butuh snap to grid. Ini misal mobil baru. Ukurannya kita perkecil jadi 10. Kegedean 8 ya. 8. Yang ini mobil bekas. Ini warnanya kita samakan pakai warna yang abu-abu ini. Oke, kita ambil gambar mobil mana tadi? Ini layernya harus kita unlock dulu. Ya, kita seleksi mobilnya. Kita geser ke sini, perkecil sambil menahan shift. Oke. Oh, mungkin latarnya ini kurang ya, terlalu. Oh, tidak tadi dikunci itu. Object unlock all. Jadi sekarang kita pilih mana tadi gradient. Nah, ini sekarang warnanya ini jangan 0 tapi mungkin tambah sedikit di bawah ya, seperti ini. Oh, karena jadi ketutup ya, berarti mobil ini harus naik ke atas. Nah, ini kita kunci semua, sudah selesai. Berikutnya menambahkan judul. Tadi judulnya seperti ini. Oh, ini garisnya ya, untuk di latar itu. Untuk garisnya kita bisa gunakan ini. Kita simpan di latar grafik. Kita buat begini ya, tapi kita perlu mengatur lagi gridnya. Ini mungkin berapa grid ya. Ya pokoknya kita coba saja. Mungkin coba dividernya 12. Kita lihat dulu. Ini ngaturnya kemana ini? 15. Oh, berarti yang tadi 15 itu untuk atas ke bawah ya. Berarti kita terlalu banyak ini. Mungkin 8, 6. Kalau kurangi lagi gimana? Ya, seperti ini ya. Oke, ternyata saya temukan settingnya 5, 6. Jadi saya buat klik dan drag di sini ya. Nanti kita atur lagi posisi
atau mungkin ini perlu diatur dulu snap to nya. Snap to grid-nya kita tambahkan, belum pakai. Oke, seperti ini ya. Hanya ini perlu kita atur juga latarnya agar dia mana tadi ya gridnya itu. Ininya harus kita atur agar sampai ke sini. Oke, grid tadi mana grid tadi ya? Nah, grid ini harus kita atur. Mana ya grid? Ininya kita sembunyikan dulu. Nah, ininya kita kunci dulu. Object lock selection, kemudian kita seleksi gridnya. Ini kita buat hitam putih. Kenapa ini? Bentar. Nah, ini set, tarik aja ke atas. Ini kita buat hitam putih. Iya, ininya ketutup ya, karena dibuat hitam putih. Ini harusnya kita kosongkan. Ini kita kembalikan lagi ke sana. Sekarang opacity-nya kita kurangi sampai ke mungkin 20. Oke. Sekarang kita tidak terlalu butuh dengan grid sebetulnya. Grid tampilannya kita bisa hilangkan view, hide grid. Mungkin perlu kita atur lagi ini agar tidak terlalu tebal. Kita buat 0,5 poin. Dan malah kurang bagus ya. Atau mungkin opacity-nya ini. Kalau begini, nah, ya 50%. Oke, mungkin juga mobilnya ini kita geser. Mobil ini kita geser sedikit ke sini. Untuk judulnya kita ambil caranya seperti ini ya. Kita buat kotak, kita tampilkan lagi gridnya. Kita buat di sini kotak. Kemudian kita isi dengan warna biru ini. Dia ada di ini mungkin ya. Kemudian kita tambahkan teks di atasnya. Data penjualan mobil. Ukurannya kita perbesar. Warnanya kita buat jadi putih. Kemudian kita tambahkan lagi bentuk di bawah. Ya, dia warnanya kita isi dengan warna yang sama. Kita balik. Dan inilah yang kita peroleh. Hide grid. Jadi ini kita peroleh tabel pembuatan tabel untuk data penjualan mobil menggunakan Adobe Illustrator.